Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Kabareskrim jawab serangan Sambo Hendra, kasus Brigadir Yosua saja mereka tutupi. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto buka suara soal tudingan Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong. Ismail Bolong menyebut Komjen Agus menerima setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun, dalam keterangan yang diterima awak media, Agus tidak menjelaskan spesifik terkait tudingan Ismail Bolong. Ia justru menyindir mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan Karopaminal Div Propam Polri Hendra Kurniawan terkait dengan kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi, kata Agus dalam keterangannya, Jumat 25 November. Anggota tim sus jelaskan pentingnya rekaman CCTV patahkan skenario Sambo tembak Yosua. Agus menegaskan, apa yang Bareskrim kerjakan dalam mengungkap kasus kematian Yosua adalah sesuai fakta, rekomendasi Komnas HAM, tim sus serta tuntutan masyarakat yang sudah menjadi atensi Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas, tegasnya. Singgung BAP Irjen Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 3 ini juga menyindir soal berita acara pemeriksaan BAP terkait kasus pembunuhan tersebut. Menurutnya, BAP juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. Detik-detik penyerahkan rekaman CCTV hingga terbongkarnya pembunuhan Brigadir J. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua, dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, ucapnya. Pemulihan ekonomi. Tak hanya membahas soal kematian Brigadir J dan Teddy Minahasa. Ia juga sempat menyinggung soal kondisi selama pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan. Saat pandemi kebijakan penegakan hukum adalah ultimum remedium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5%, tahun 2021 tumbuh 3,5%, paparnya. Selain itu, Korps Bayangkara juga disebut fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal UP orang lain, tutupnya. Terakhir, Agus sempat menyampaikan nasihat dari gurunya yang selalu diingat sampai saat sekarang ini. Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar, tutupnya. Kabareskrim jawab serangan Sambo Hendra, kasus Brigadir Yosua saja mereka tutupi. Mantan Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan membenarkan dokumen hasil penyelidikan terhadap mantan anggota Polri Aibtu Ismail Bolong terkait aliran dana tambang ilegal di Kalimantan Timur mengalir ke sejumlah pejabat Polri termasuk mantan Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak. Dalam dokumen laporan hasil penyelidikan, LHP, yang beredar ditandatangani Hendra Kurniawan, Irjen Heri Rudolf Nahak menerima setoran 5 miliar rupiah dari tambang ilegal di Kaltim pada periode Juli 2020 hingga September 2021. LHP nomor R.ND 1373 UAS 24/2022, Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 itu ditandatangani Hendra Kurniawan ditujukan kepada mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Tanya pejabat yang berwenang saja. Aliran uang, itu kan ada semua bukti-bukti di dalam LHP, kata Hendra menjawab pertanyaan awak media perihal aliran dana 5 miliar rupiah ke Irjen Heri Rudolf Nahak di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Kamis 24 November. Merujuk pada dokumen tersebut, jika hasil penyelidikan Ropaminal Div Propam Polri mendapatkan adanya pelanggaran dalam wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat penambangan batu bara ilegal di hutan tanpa izin usaha penambangan, IUP, dengan modus memberikan fee kepada pemilik lahan.
Tambang itu tersebar di berbagai lokasi seperti Kutai Kartanegara, Bontang, Pasir, Samarinda dan Berau. Yang mana dari sederet pengusaha tambang ada pengusaha Ismail Bolong yang menjual hasil tambangnya kepada Tan Paulin dan Leni Tulus yang diduga juga memiliki kedekatan dengan PJU Polda Kalimantan Timur. Dalam lembar poin selanjutnya juga menyebut bahwa atas pelanggaran tersebut Polda Kalimantan Timur tidak melakukan upaya penegakan hukum atas adanya penambangan batubara ilegal dikarenakan telah menerima uang koordinasi serta adanya intervensi dari PJU Polda Kaltim, unsur TNI dan Setmilpres, sejak bulan Juli 2020. Tercatat pada Juli 2020, September 2021, uang koordinasi satu pintu dikelola oleh Dirreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Barata Indrayana dengan sistem pembagian bervariasi antara Rp30.000 sampai dengan Rp80.000 per metrik ton. Dari hasil tersebut dibagikan oleh Dirreskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono. Dari pembagian tersebut, masih dalam dokumen LHP turut menyebut nama Kapolda Kaltim, Irjen P. Heri Rudolf Nahak, Wakapolda Kaltim Brigjen Haryanto, Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Jeffrianus, Dirintelkam Polda Kaltim Kombes Pol Gatot. Lalu Dirpolairut Polda Kaltim Kombes Pol Tartar, Dirreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono, AKBP Era Joni, hingga Kapolres yang pada wilayah hukumnya terdapat penambangan ilegal dengan nominal berbeda-beda. Hendra tak rinci pejabat Polri penerima dana tambang ilegal. Namun Hendra tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pejabat Polri yang menerima aliran dana tersebut. Dia hanya membenarkan bahwa ada aliran dana yang turut diterima Kabareskrim Komjen Agus Andrianto di mana juga diduga ikut terseret dalam kasus Ismail Bolong. Ya kan sesuai faktanya begitu, Agus Andrianto terlibat kasus tambang ilegal di Kaltim, kata Hendra. Hendra tak bicara banyak mengenai hal ini. Salah satu terdakwa obstruction of justice kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, ini hanya menegaskan LHP itu tidak fiktif. Tanyakan pada pejabat yang berwenang saja ya. Kan ada datanya, enggak fiktif, ucap Hendra. Ferdi Sambo benarkan tanda tangani penyelidikan kasus tambang ilegal. Pada kesempatan lain, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sebelumnya juga telah membenarkan pernah menandatangani surat laporan hasil penyelidikan Propam Mabes Polri tentang tambang ilegal yang menyangkut soal pengakuan Aibtu Ismail Bolong hingga dugaan keterlibatan pejabat Polri. Surat yang dimaksud adalah laporan hasil penyelidikan atas dugaan adanya setoran tambang ilegal ke petinggi Polri yang ditangani Ferdi Sambo saat masih menjabat Kadif Propam Polri pada 7 April 2022 lalu. Petinggi yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kan ada suratnya. Ya sudah benar itu suratnya, ujar Ferdi Sambo saat di sela jeda sidang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Selasa.